Shalom, perkenalkan nama saya Febriani Rangga Bulawan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A1 Mangkale dengan NIR 221111002. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 konsep. Konsep yang pertama itu konsep Tuhan, konsep yang kedua yaitu konsep manusia, konsep yang ketiga yaitu konsep dosa, dan konsep yang keempat yaitu konsep penebusan. Konsep yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu konsep Tuhan. Mungkin di antara kita masih ada yang bertanya, bagaimana sih caranya Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia sehingga kita manusia dapat mengenalnya. Tuhan memperkenalkan atau menyatakan dirinya kepada kita manusia itu melalui perantaraan bisikan Tuhan. Kita juga dapat mengenal Tuhan dari orang yang berfungsi sebagai imam, pendeta, nabi atau guru kayu. Melalui perbuatan atau karya Tuhan, Ia menyatakan dirinya kepada kita. Di dalam perjanjian baru, Allah memperkenalkan atau menyatakan dirinya kepada manusia melalui penebusan. Penebusan yang Tuhan perkenalkan kepada kita itu seperti yang kita baca di dalam perjanjian baru, bahwa kita manusia adalah orang yang berdosa, tetapi karena Tuhan itu baik dan itu tidak ingin menyakitkan kita sehingga Dia menebus dosa-dosa kita di atas salib. Tidak hanya itu juga, Tuhan memperkenalkan dirinya atau menyatakan dirinya 3 kali dengan cara yang berbeda, yaitu sebagai pencipta, penebus, dan penghidup. Pencipta yang Tuhan maksud di sini adalah Tuhan itu adalah pencipta segala isi muka bumi ini. Tuhan itu adalah penebus dosa-dosa kita. Tuhan juga menghibur kita ketika kita berada dalam kesusahan, kesedihan. Tuhan itu selalu ada dalam menghibur kita. Selanjutnya, Allah Tritunggal. Tuhan Allah sebagai sekutu umatnya telah menyatakan atau memperkenalkan dirinya sebagai yang esa. Esa yang dimaksud di sini itu ialah hanya satu. Selanjutnya, dengan firman karya-karyanya, Ia juga menyatakan atau memperkenalkan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudusnya. Hakikat Tuhan. Hakikat Tuhan Allah itu artinya adalah agar umatnya berada dalam persekutuan Allah. Allah menunjukkan kepada Tuhan Allah dan menunjukkan kasih Allah kepada manusia melalui beberapa pernyataan hakikat Tuhan Allah. Hakikat yang pertama yaitu Tuhan Allah adalah Maha Tinggi. Tuhan Allah menyatakan karyanya melalui kemaha tinggiannya dalam dunia. Yang kedua, Tuhan Allah tidak dapat dilihat. Artinya bahwa Tuhan tidak dapat kita lihat. Namun sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu adalah juru selamat kita manusia. Orang percaya bahwa Tuhan itu ada dalam hati kita manusia yang percaya bahwa. Yang ketiga yaitu hakikat Tuhan Allah adalah kudus. Allah menyatakan kekudusannya untuk menjadi jaminan bagi kita umatnya
kekudusan Tuhan Allah sama dengan kebenaran atau keadilannya. Konsep yang kedua yaitu konsep manusia. Yang pertama, pandangan manusia menurut orang Toraja. Pada saat agama belum masuk ke Toraja, itu orang mengira bahwa orang Toraja tidak memiliki agama karena pada saat saja hanya menganut yang namanya alur Todolo yang dikenal dengan kepercayaan masyarakat dulu di Toraja. Alur Todolo dicatat Theodorus Kobung dalam Injil Tongkonan, yaitu informasi, kontekstualisme, dan informasi sebagai agama atau aturan hidup pola leluhur pada saat itu. Namun kepercayaan ini tidak mendapat tempat sebagai agama dalam Republik Indonesia, karena pada saat itu masa Orde Baru hanya menganut atau mengakui 5 agama. Agama yang pertama yaitu agama Islam, yang kedua agama Protestan, yang ketiga agama Hindu Katolik, dan yang kelima agama Buddha. Agama Kristen masuk ke Toraja dibawa oleh Antonio Arif Pande. Salah satu pendeta pertama yang masuk ke Toraja, sehingga agama Kristen di Toraja menjadi agama yang paling besar. Yang ketiga yaitu konsep dosa dalam Indonesia. Menurut KBBI, dosa artinya perbuatan yang melanggar hukum. Tuhan Allah atau agama manusia jatuh dalam dosa karena Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Ia memakan buah larang. Dosa telah merusak hubungan kita dengan Tuhan. Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan yang paling Dia cintai. Namun karena adanya wujud kayu dari iblis, maka hal ini mengakibatkan kita manusia menjadi jauh dari Allah. Karena terputusnya hubungan Allah dengan manusia, sehingga mempengaruhi hubungan manusia dengan sesamanya. Dosa membuat perpecahan, perpisahan, dan pertikaian antara manusia dengan sesamanya. Karena dosa telah merusak citra manusia yang pada mulanya pegang pada hati pada Allah. Manusia kehilangan arah dan tujuan. Manusia tidak bisa menilai dirinya dengan benar karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Sehingga manusia hidup dalam waktu yang dibatasi oleh dosa. Maka timbullah ketakutan dalam diri manusia sendiri karena telah merusak hubungan dengan konsep penebusan. Karena kita manusia adalah orang-orang yang berdosa, kita tahu bahwa dosa itu ialah maut, sehingga Tuhan menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Karena Tuhan itu murah hati, Tuhan itu sangat baik. Tuhan tidak ingin melihat kita tersiksa, dihina oleh karena dosa. Sehingga Tuhan menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Penebusan adalah suatu tindakan membeli sesuatu atau membayar harga atau tebusan untuk mengembalikan sesuatu.
telah membayar kita, telah menebus kita dari belenggu dosa-dosa kita. Penebusan Kristus telah membebaskan kita dari belenggu dosa, dan oleh karena kasih karunia-Nya, ia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Jadi karena kasih karunia Tuhan kepada kita, sehingga kita telah dibenarkan oleh karena penebusan Yesus Kristus. Allah telah membeli kebebasan kita dan tidak lagi di bawah penawaan dosa atau hukuman perjanjian lama. Jadi Allah itu telah membeli atau menebus dosa kita di atas kayu salib melalui pengorbanannya. Demikianlah penyampaian saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan, dan jika ada kata-kata saya yang kurang baik atau tidak sesuai dengan materi, sekian.